Yo man, what's up man? What's up bro? Ya kali ini kita akan coba bahas ya, namanya sedang heboh sekarang, yaitu tentang RUU Cipta Kerja men. Ini kali ini tumben-tumbennya nih kita akan coba bahas berita-berita mengenai pemerintahan yang mana ini sedang heboh sekali ya teman-teman semua. Jadi itu mengenai RUU Cipta Kerja atau biasa disebut Omnibus Law ya. Itu memang saat ini sedang diperdebatkan ya, karena pada saat ini baru saja diketok palu oleh DPR kita ya, yaitu DPR RI. Baru aja diketok palu dan disahkan. Ya, seperti apa isi dari Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja yang menjadi kontroversi. Tapi di sini kita coba fair-fairan ya, dalam artian kita coba menyampaikan informasi yang berguna ya, dalam artian apakah RUU Cipta Kerja ini benar-benar memiliki banyak kekurangan, ataukah itu justru memiliki manfaat yang luar biasa. Kita coba sampaikan, kita coba ulas pada video kali ini men. Oke, di sini kita akan coba cari tahu dulu apa sebenarnya isi dari RUU Cipta Kerja men. Cipta Kerja di sini dijelaskan bahwa itu adalah upaya untuk penciptaan kerja melalui usaha, kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha dan investasi pemerintah pusat, dan percepatan proyek strategis nasional teman-teman semua. Jadi pada intinya pemerintah ingin sekali untuk bisa menciptakan banyak sekali lapangan pekerjaan, khususnya di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi untuk bisa meningkatkan lagi tenaga kerja yang bisa diserap pada daerah tersebut. Oleh karena itu mungkin dari RUU Cipta Kerja ini, pemerintah ingin sekali mendorong bagaimana daerah-daerah tersebut di Indonesia itu bisa menyerap lebih banyak para pekerja dengan namanya proyek padat karya teman-teman semua. Oke, kita akan coba lanjutkan lagi. Nah, ini bab 2 ya, maksud dan tujuan dari RUU Cipta Kerja ya. Nanti saya coba sampaikan di sini. Nah, undang-undang ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja. Jadi memang pada dasarnya RUU Cipta Kerja adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan teman-teman semua. Jadi untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya, di sini disebutkan yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia ya, secara merata di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia teman-teman semua. Jadi memang pada dasarnya adalah untuk menciptakan banyak sekali lapangan pekerjaan di seluruh wilayah Indonesia secara merata. Ini maksud dari RUU Cipta Kerja yang sedang digalakan oleh pemerintah ya. Oke, kita lanjut. Kaitan ekosistem investasi teman-teman semua. Jadi memang dalam mendukung RUU Cipta Kerja untuk bisa menggait atau meningkatkan daya serap pekerjaan atau pekerja dari masyarakat Indonesia, tentu pemerintah perlu untuk menggodok peningkatan ekosistem investasi ya. Jadi yang dinamakan dengan ekosistem adalah bagaimana kita menciptakan sesuatu yang cocok, yang ramah, yang yang sesuai lah ya. Dalam artian itu bisa membuat investasi itu nyaman untuk bisa menetap ataupun untuk masuk ke Indonesia. Sehingga pemerintah mencoba untuk untuk menyesuaikan lebih lanjut agar investasi ini sesuai dengan ekosistemnya, sesuai dengan kebutuhan dan juga cocok dengan para investornya, seperti itu ya. Mungkin dari sisi tersebut pemerintah perlu membuat satu perubahan-perubahan untuk bisa mendorong investasi agar lebih cocok di Indonesia. Nah, oleh karena itu ini di pasal 4 nih. Jadi memang di pasal 4 ini benar-benar mengatur bagaimana upaya pemerintah untuk bisa menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Ini poin pertama, yaitu dengan cara peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Jadi memang pemerintah di sini kita di sini fair-fairan teman-teman semua, benar-benar fair.
coba melihat dari sudut pandang pemerintah dan sudut pandang nanti masyarakat kita sendiri lah. Saya juga termasuk nih. Jadi pemerintah dari sudut pandang pemerintah, mereka ingin sekali untuk bisa meningkatkan ekosistem investasi, karena jelas untuk bisa menarik investasi mereka perlu penambahan fasilitas ya, agar para investor itu bisa mau masuk atau paling tidak pindah relokasi dari perusahaan dari negara-negara tetangga, dari Cina, dari Vietnam, dari Malaysia untuk masuk ke Indonesia. Nah, pemerintah caranya dengan seperti ini teman-teman semua, dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Itu poin pertama. Yang kedua adalah peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Jadi memang di sini juga diatur juga untuk balancing, ada juga namanya kesejahteraan pekerja juga diatur di sini teman-teman semua. Nah, ada juga untuk pemberdayaan dan perlindungan UMKM, serta poin berikutnya adalah peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional. Jadi memang di sini benar-benar diatur ya bagaimana kita bisa mengopen kan investasi, baik itu oleh investor dari luar ataupun dari pemerintah itu sendiri. Dan caranya adalah, nah di sini di poin selanjutnya dia terkait dengan peningkatan ekosistem investasi. Nah di sini benar-benar di highlight ya bahwa RUU Cipta Kerja itu memang erat kaitannya dengan penciptaan ekosistem investasi. Jadi di sini benar-benar menekankan bahwa pemerintah benar-benar concern atau benar-benar fokus agar para investor itu bisa masuk ya ke dalam negeri, ke Indonesia, agar nantinya bisa membuka lapangan kerja seluas-luasnya teman-teman semua. Jadi misalkan di satu daerah itu hanya terdiri dari 1.000 pekerja, nah pemerintah ingin sekali meningkatkan dari 1.000 itu bisa menjadi lebih padat karya lagi, menjadi 10.000 atau bahkan 100.000 di satu daerah. Mungkin seperti itu ya, untuk bisa meningkatkan industri padat karya teman-teman semua, yaitu dengan cara meningkatkan ekosistem investasi. Karena di sini berulang kali saya baca kalimat-kalimat terkait dengan pembukaan atau opening investasi ya teman-teman semua. Di sini ada poin per poin nih yang benar-benar menjadi step by step dari RUU Cipta Kerja ya. Yang pertama adalah penyederhanaan izin berusaha. Untuk ini kita perlu kajian lebih lanjut ya. Izin seperti apa yang diberikan pemerintah untuk namanya perusahaan agar bisa masuk ke Indonesia. Kita belum tahu secara detail izin seperti apa, apakah itu dari izin AMDAL, izin sosial, ekonomi yang terdampak dari adanya pembukaan pabrik-pabrik atau industri padat karya tersebut ya. Kita belum tahu secara detail seperti apa. Di sini hanya dijelaskan seperti itu ya, yaitu penyederhanaan perizinan berusaha. Ini juga tentang pengadaan lahan dan juga kawasan ekonomi. Nah, pengadaan lahan tentu dengan adanya pabrik, pemerintah ingin sekali untuk bisa memberikan fasilitas berupa lahan serta kawasan-kawasan ekonomi baru di Indonesia. Karena saya sekarang tinggal di Brebes sendiri ya, itu ada namanya KIB ya, kawasan industri Brebes. Itu tentunya dimaksudkan untuk bisa membuka membuka investasi dari luar masuk, sehingga pemerintah itu menyediakan plot tanah atau lahan untuk mereka bisa masuk membangun pabrik ya. Oke, itu dari sudut pandang pemerintah ya. Cuman di sini kita juga mengamati bahwa ternyata RUU Cipta Kerja memiliki banyak sekali kritikan yang diutarakan oleh masyarakat ya, utamanya para pekerja ya di Indonesia ini. Kita akan coba sebelum masuk ke kritikan dari masyarakat itu sendiri, kita akan coba apakah dampak. Oke, kita akan coba lihat dampak dari RUU Cipta Kerja. Kita fair-fairan, ada dampak positif, ada juga dampak negatif teman-teman semuanya. Di sini kita sudah ada beberapa highlight ya dari beberapa news atau berita di Indonesia. Dampak positifnya yang pertama nih. Dampak positif yang pertama adalah mendorong kemajuan dalam ekonomi negara, yaitu dengan menambah lapangan kerja. Karena pengusaha diberikan kemudahan untuk berinvestasi. Itu jelas. Kita beberapa kali tadi sudah menyinggung bahwa pemerintah sangat concern, sangat fokus pada penciptaan ekosistem investasi ya. Tentu dengan adanya RUU Cipta Kerja, pemerintah ingin benar-benar mendorong para pengusaha, para investor untuk bisa masuk
dan mengadakan atau membuat industri padat karya, teman-teman semua. Ini menurut Menteri Ekonomi Maritim ya, Kemenko Maritim, yaitu Bapak Luhut Panjaitan, Menteri kita. RUU Cipta Kerja bisa menjadi senjata bagi Indonesia ya, untuk menjadi negara yang sangat kompetitif dalam dunia ekonomi, teman-teman. Jadi mungkin kita lihat dari sudut pandang ekonom ya, teman-teman semua. Dengan adanya RUU Cipta Kerja seperti ini, kita bisa katakan bahwa ini memberikan suatu kenyamanan bagi para pengusaha untuk bisa masuk atau setidaknya bisa melihat Indonesia sebagai diamond atau sebagai gold atau sebagai emas lah, emas di kawasan Asia, utamanya kawasan ASEAN, untuk bisa merelokasi pabrik-pabrik investor yang tadinya mungkin di Vietnam, di Thailand, di Malaysia ataupun di China, itu bisa relokasi di Indonesia karena Indonesia memiliki banyak poin plus yang mana itu dapat membantu mereka, para investor itu memiliki kemudahan dalam membangun pabrik di sini ataupun dalam penghematan kos biaya seperti itu ya. Tapi ini tentunya masih harus dikaji lebih lanjut ya, bagaimana dampak-dampak negatif yang akan dialami oleh utamanya para pekerja yang ada di Indonesia. Nah, kita akan coba bahas dampak negatifnya, teman-teman semua. Jadi ada dampak negatif ya. Yang pertama itu mengenai ketenaga kerjaan ya, teman-teman semua, yaitu ya di dalam RUU ini, RUU Cipta Kerja akan menghilangkan upah minimum kota dan akan diganti dengan upah minimum provinsi, teman-teman semua. Nanti akan saya coba sampaikan beberapa poin penting di dalam RUU Cipta Kerja ini ya. Jadi jam kerja yang eksploitatif ya, jadi ada beberapa poin di sini di RUU Cipta Kerja mengenai pengaturan jam kerja ataupun hari kerja yang nantinya menjadikan pekerja itu lebih lama, teman-teman semua. Nanti kita akan coba lihat detailnya ya. Yang kedua, terhadap lingkungan, teman-teman semua, menghilangkan syarat izin lingkungan sebagai ketentuan membuka usaha. Menghilangkan syarat izin lingkungan sebagai ketentuan membuka usaha, teman-teman semua. Jadi mungkin sih dari sini kita bisa melihat bahwa mungkin syarat untuk namanya AMDAL itu entah itu dihilangkan atau dikurangkan, itu yang jelas itu ada syarat kemudahan lah untuk namanya membuka pabrik yang mana itu akan memudahkan mereka mengenai isu-isu lingkungan, teman-teman semua. Jadi entah itu, nah ada juga di poin ini ya, saya hanya membacakan poin ini ya. Jadi ada juga di poin selanjutnya, yaitu cuti haid, melahirkan dan juga keguguran tidak lagi dianggap, oleh karena itu tidak diberikan kompensasi, teman-teman semua. Terkait hal ini saya perlu meneliti lebih jauh ya. Sebenarnya apakah memang akan tidak diberikan cuti seperti itu atau bagaimana, kita nantinya perlu tinjau lebih jauh lah. Nah, selanjutnya kita akan coba sampaikan poin RUU Cipta Kerja yang disorot oleh masyarakat, teman-teman semua. Oke, ini ada beberapa poin ya, ada 17 poin yang di sini yang disampaikan oleh merdeka.com ya. Kita coba bacakan satu persatu. Yang pertama adalah upah didasarkan persatuan waktu ya. Bayangkan, teman-teman, upah didasarkan persatuan waktu. Ketentuan ini membuka ruang adanya upah per jam. Teman-teman semua. Ketika upah dibayarkan per jam, maka otomatis upah minimum akan hilang. Jadi ketika kita tahu lah namanya upah minimum kan berarti kan dalam satu bulan akan mendapatkan upah minimum sebesar misalkan 2 juta setengah, atau yang di sekitar Karawang kan sekitar 3-4 jutaan lah sebulan. Nah, itu kan sebulan ya. Itu tidak memperhitungkan jam kerja di luar lemburan lah ibaratnya itu. Nah, ini ternyata di sini diatur upah akan dibayarkan per jam. Jadi apabila dia bekerja hanya sedikit jam, otomatis upahnya itu akan mengikuti dia bekerja selama jam tersebut, teman-teman semua. Oke, mungkin apabila upahnya itu sebesar misalkan
taruhlah seperti di Australia yang 1 jamnya itu dibayar $10, itu is okay karena dibayar $10. Nah, di sini kita belum tahu nih, misalkan upah dibayar per jam, berapa upah tersebut dalam kurun waktu 1 jam, apakah $10 Australia ataupun berapa dolar ataupun berapa rupiah yang akan kita dapatkan dalam 1 jam tersebut, kita belum tahu. Oke, selanjutnya upah minimum hanya didasarkan pada UMP. UMP adalah upah minimum provinsi, teman-teman semua. Dan upah minimum kabupaten kota dan upah minimum setara kabupaten kota dihapus, teman-teman semua. Ini berarti menjadikan setiap provinsi, setiap kota mendapatkan upah minimum yang sama, teman-teman semua. Baik itu di Semarang, di Brebes, di Tegal, itu sama karena mendasarkan pada upah provinsi. Nah, kita belum tahu nih nanti range-nya itu yang dipakai, apakah range upah minimum Semarang sebagai benchmark upah minimum provinsi, apakah di kota-kota lain, karena setiap provinsi memiliki setiap kabupaten di satu provinsi memiliki upah minimum yang berbeda. Nah, mana yang akan ditetapkan di usulan RUU ini, ya, seberapa besar upah minimum provinsi yang akan ditetapkan, teman-teman semua. Kita belum tahu nih di sini, makanya ini jadi poin penting yang benar-benar disorot. Selanjutnya adalah poin 4, tidak ada denda bagi pengusaha yang terlambat membayar upah. Jadi tidak ada denda terkait terlambat membayar upah. Nah, bagaimana kita akan bisa semangat ketika kita tidak memiliki upah yang tepat waktu, teman-teman semua. Dan poin ke-11, pekerja yang di-PHK karena memasuki usia pensiun tidak lagi mendapatkan pesangon. Oh my god. Jadi yang sudah memasuki usia pensiun harusnya kan ibaratnya kita mendapatkan prestis ya, bukan prestis, respect lebih, karena kita sudah bekerja lama bahkan sampai kita tua, ini malah tidak mendapatkan pesangon. Berarti kan ibaratnya kita habis manis cepat dimut ya. Habis manis cepat dibuang, ibaratnya gitu ya. Nah, ini yang perlu masih harus dikaji dari pemerintah. Kenapa tidak mendapatkan pesangon ketika kita sudah memasuki usia pensiun nih? Nah, itu yang perlu dikaji lagi. Oke, yang selanjutnya itu pekerja yang di PHK karena mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja, ketika di PHK tidak lagi mendapat pesangon. Jadi misalkan nih ada petugas reparasi mesin nih, ketika mesin itu meledak dan dia kena ledakan tersebut dan dia cacat, misalkan dia tidak bisa berjalan dalam waktu lama, itu otomatis kan akan mengganggu kerja dia. Dan ternyata di sini disebutkan bahwa dia ketika dipecat atau di PHK tidak lagi mendapat pesangon, teman-teman. Itu wow, itu menurut saya itu perlu dikaji lagi, teman-teman semua. Jadi kita kerja ini ya. Oke, selanjutnya yaitu membebaskan kerja kontrak di semua pekerjaan. Membebaskan kerja kontrak di semua jenis pekerjaan. Oh my god. Jadi mungkin ini akan lebih banyak outsourcing, teman-teman semua. Pekerja kontrak di semua jenis pekerjaan. Ya, mungkin akan lebih banyak pekerjaan outsourcing, yang mana itu biasanya outsourcing itu menggunakan pihak ketiga yang sebagai rekrutmen dan juga pembina karyawan ya. Itu. Dan selanjutnya outsourcing bebas dipergunakan di semua jenis pekerjaan dan tidak ada batas waktu. Oke, outsourcing lagi nih. Nah, poin terakhir yang menjadi kontroversi di RUU Cipta Kerja adalah kewajiban TKA untuk mematuhi budaya Indonesia hilang. Dengan demikian, TKA tidak diwajibkan bisa berbahasa Indonesia. Bagi saya sih ini challenging ya, dalam artian kita sebagai warga negara Indonesia pun dituntut untuk bisa berbicara bahasa Inggris ya. Cuman yang jadi kendala adalah ketika si TKA tersebut misalkan kerja di perusahaan A dan otomatis dia kan didukung fasilitas seperti adanya OB, adanya cleaning service atau sebagainya. Otomatis cleaning service kan atau OB itu kan biasanya ya mereka tidak bisa berbahasa Inggris secara lancar lah, ataupun secara pasif pun mungkin agak susah. Nah, inilah yang nantinya menjadi kesulitan sendiri antara dia dan si bosnya yang TKI ini ya.
Dan apalagi kita kan tinggal di negara Indonesia, tentu kita harus respect lebih untuk bisa menghormati bahasa Indonesia kita ya teman-teman semua. Itulah yang jadi kontroversi lah di namanya RUU Cipta Kerja ini. Tapi tentu kita berharap bahwa RUU Cipta Kerja masih lebih banyak poin-poin positifnya, lebih banyak yang bermanfaat, lebih banyak yang merasakan manfaat. Ya, kita harapannya seperti itu. Ataupun dari yang poin-poin kontroversi tadi bisa sedikit dimodifikasi pemerintah agar bisa menjawab segala keluhan yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Juga ini bisa menjadi sebuah masukan lah bagi pemerintah agar bisa melihat lebih jauh mengenai kontroversi ini. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa subscribe di channel Agrismi, ya channel pertanian, ekonomi, dan juga channel-channel berita yang akan kita bahas, yang bisa kita diskusi bareng, analisis bareng di channel ini. Jangan lupa subscribe teman-teman ya. Jangan lupa subscribe ya. Oke, thank you very much. Thank you man.